Oke, pertama perkenalkan, nama kakak Kak Agni. Kakak mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di unit Ujung Berung dan unit Suco. Nah, kita langsung aja ke nomor satu. Tipsnya, kalau mau mengerjakan soal bahasa Indonesia, yang pertama adalah kalian jangan dulu baca teksnya. Teksnya untuk nomor 1 dari 5. Maka kalian langsung aja baca soal nomor 1 langsung, tertuju apa yang mau dicarinya. Nah, soal pertama dia tuh menanyakan, gagasan pokok dari bacaan tersebut adalah, gagasan pokok sendiri artinya adalah pokok pikiran dibahas di dalam teks. Ciri-ciri itu yang pertama, karena dia gagasan pokok, yang pasti topiknya pun ada di dalam gagasan pokok. Yang kedua, biasanya itu berupa satu kalimat lengkap atau disebut juga dengan prosa. Ketiga, ini arti yang tanpa dihubungkan kalimat lain. Jadi gimana, Kak? Karena di dalam satu paragraf itu terdapat topik dan kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok itu ada topik, maka tanpa ada kalimat penjelas lain pun dia sudah punya artinya. Lalu yang ketiga, yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Di sini maksudnya kata hubung atau konjungsi ya, teman-teman. Karena dia biasanya itu kalau yang di awal pasti membawa isi. Mungkin ada kata sambung yang menghubungkan dengan sebelumnya. Awal biasanya. Dan yang terakhir, karena dia gagasan pokok ya, pokok dari teksnya, maka harus mewakili isi teks bacaan. Kemudian untuk jenisnya berdasarkan letaknya ya teman-teman. Ada yang letaknya di awal, itu disebutnya paragraf deduktif. Lalu ada yang letaknya di akhir, itu namanya induktif. Dan ada juga yang disebutin di awal dan akhir, namanya itu campuran. Dan yang terakhir ada paragraf yang letaknya itu menyebar. Maksudnya itu kalau deduktif, induktif, campuran, dia pasti ketahuan gitu, ada tulisannya stated, tersurat. Tapi kalau menyebar, jadi kita harus menyimpulkan sendiri topiknya apa. Nah, bentuknya ini deskriptif. Jadi kita menalar, oh sepertinya ini membahas topik A dari kata-kata yang sudah dijelaskan, tidak tersurat. Nah, kita baca teksnya lagi, perlu gagasan pokok. Di pertama, kita langsung kalimat satu itu dia bilang, tampilan Lionel Messi dalam laga versus Kroasia mendapat apresiasi. Satu, Lionel Messi-nya dapat apresiasi. Lalu kalimat ketujuh, paragraf satu yang terakhir itu salah satu gocekan Messi yang membuat lawan tak berdaya sekaligus mengundang decak kagum terjadi pada menit ke-69. Berarti ini masih ngejelasin hal apa sih yang Messi perbuat sehingga mendapat apresiasi. Nah, itu clue yang paragraf pertama. Sedangkan di paragraf kedua, 5 atau yang ada di ke-8, Argentina mendapat lem ke dalam lapangan. Berarti masih menjelaskan timnya Lionel Messi ya. Mereka dapat umpan bola di tengah lapangan. Lalu di kalimat terakhir paragraf kedua atau kalimat 19, sembari mengunggah momen tersebut ke media sosial, supporter tak sungkan memberi pujian kepada Messi. Nah, lagi-lagi yang disorot di sini adalah apa yang telah Messi perbuat sehingga mendapat pujian dan mendapat apresiasi. Dan bisa kita lihat juga nih, kata-kata yang sering sekali diulang di sini adalah tokoh Messi-nya itu sendiri. Kalimat satu ada Messi, kalimat tiga ada Messi, kalimat empat Messi, 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 dan seterusnya. Dari sini udah dapet kan clue-nya, sekarang kita kaitin sama pilihan ganda atau opsi yang ada. Pertama, Lionel Messi mendapat banyak pujian dari supporter. Nah, itu berkaitannya sama paragraf terakhir. Kalau yang B, laga Argentina versus Kroasia menjadi sorotan. Apa iya? Tadi kan yang disorotannya lebih ke pemainnya ya, salah satu pemainnya, yaitu Messi-nya. Kalau yang C, Lionel Messi mendapat apresiasi dalam laga Argentina versus Kroasia. Nah, ini mirip-mirip nih sama yang A. Yang D, Messi membuat lawan tak berdaya. Kalau membuat lawan tak berdaya, nggak terlalu disorot sih ya, karena apresiasinya yang lebih disorot. Dan yang kelima atau yang E, penampilan terbaik Lionel Messi di laga Piala Dunia 2022.
tidak disebutkan kalau penampilannya itu penampilan yang terbaik. Maka kemungkinan jawaban itu antara A dan C ya, karena yang disorotnya itu di sini adalah Messi sebagai salah satu pemainnya. Oke, dari dua pilihan tersebut, yang paling mendekati ke dalam ide pokok atau gagasan pokoknya adalah opsi yang C. Kenapa? Karena kalau yang A itu lebih ke hasil dari apa yang sudah dia lakukan, hanya dipuji saja gitu. Kalau yang A, tetapi kalau yang C, apresiasi itu bentuknya tidak hanya pujian, tetapi bisa dalam dukungan lain gitu. Nah, maka dari itu, ide pokok atau gagasan pokok yang paling tepat di sini adalah Lionel Messi mendapat apresiasi dalam laga Argentina versus Kroasia. Nah, dari teks tersebut, berarti bentuk ide pokoknya awal, akhir, atau campuran kira-kira tadi, yang Messi mendapatkan apresiasi. Jadi, dia termasuknya paragraf deduktif ya, karena dia ide pokoknya ada di awal, yaitu di kalimat ke-1. Nah, itu dia cara menjawab soal gagasan pokok atau ide pokok. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, pada teks tersebut terdapat kesalahan penulisan yang membuat kalimat tidak efektif. Ditunjukkan dalam kalimat ke. Nah, ini kita harus menganalisis atau menalar apa sih yang dimaksud dengan kalimat tidak efektif atau kalimat efektif itu. Di PG, kalian udah disediain nih PG-nya. Tadi kan teksnya ada 1 sampai 16. Nah, karena udah ada nih spesifik pilihannya, maka kalian langsung fokus aja ke kalimat nomor 4, 7, 10, 11, dan 16. Kemudian, ciri dari kalimat efektif sendiri itu apa sih, Kak? Pertama, ciri dan syaratnya itu yang pertama memiliki unsur wajib dalam kalimat. Unsur wajib itu subjek dan predikat. Minimal banget ada subjek dan predikatnya. Gak boleh subjeknya itu tersamarkan sama kata lain sebelumnya. Lalu yang kedua syaratnya itu adalah keparalelan bentuk. Maksudnya paralel tuh sejajar atau sama imbuhannya. Misal imbuhannya itu, misal Kak Agni punya kalimat, Kak Agni membeli meja lalu dipasang di kamar. Nah, itu kan imbuhannya ada 2 ya bentuknya, membeli dan dipasang. Nah, imbuhan tersebut tidak bisa disebut paralel karena bentuknya tidak sejajar atau tidak sama. Maka perbaikannya itu harus menjadi Kak Agni membeli meja lalu memasangnya di kamar. Jadi yang sebelumnya dipasang menjadi memasang, sama-sama imbuhannya me. Nah, itu yang disebut dengan imbuhan sejajar. Lalu yang kedua itu kehematan kata. Hemat di sini tidak mengandung arti yang sama. Katanya diulang dan artinya sama. Atau tidak boros juga disebutnya sama saja. Dan kalimat efektif juga harus mengikuti kaidah EYD yang benar dari segi ejaan maupun tanda baca. Nah, langsung saja ini kalimat efektifnya itu ditunjukkan pada kalimat ke-16. Nih, coba kita cek lagi kalimat ke-16. Kalimat ke-16, alih-alih mentuntaskan kesempatan dari sudut sempit, bola dikirim Messi kepada Alvarez. Nah, yang di-highlight di sini adalah kata mentuntaskannya. Itu kenapa tidak masuk ke kaidah kalimat efektif? Karena dia tidak mengikuti aturan segi ejaan dan tanda baca, segi ejaannya. Di sini, kata mentuntaskan itu berasal dari kata dasar tuntas. Nah, tuntas itu diawali dengan huruf T. Di sini, huruf-huruf kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, atau P, ketika dikenai imbuhan, maka huruf awalnya itu harus lebur. Maka penulisan yang tepatnya mentuntaskan itu seharusnya ditulis menjadi menuntaskan. Nah, itu bentuk dari peleburan KTSP. Kita lanjut, itu syarat kalimat efektif. Next, ke nomor 3. Nah, masih tentang kalimat-kalimat ya. Nomor 3 ini dia nanyain, inti dari kalimat ke-12 adalah, nah, namanya inti berarti
yang langsung bisa kita ngeh, oh dia siapa dan dia lagi apa. Nah, berarti cara menentukan inti kalimat adalah minimal terdiri dari subjek dan predikat. Itu minimalnya ya, berarti wajib banget ada subjek dan predikatnya. Tetapi jika ada, boleh diperluas dengan objek, mau pelengkap, dan juga keterangan jika diperlukan. Tapi yang wajib bangetnya itu adalah subjek dan predikatnya. Nah, kita cek kalimat ke-12 itu bunyinya seperti ini. Messi berlari mendekati kotak penalti dengan kawalan ketat Josko Gvardiol, bek Kroasia yang mendapat penilaian baik selama Piala Dunia 2022. Nah, ini tuh kalimatnya kan kompleks ya. Tapi bisa nggak sih kita dapetin maksud yang mau dia sampaikan tuh apa? Tentu saja bisa dengan menentukan inti kalimatnya. Nah, di sini kita analisis dengan mencari tahu unsur-unsurnya. Yang pertama, subjeknya itu di sini adalah Messi. Kemudian Messi itu ngapain ya, Kak? Nah, kita cari predikatnya. Oh, ternyata Messi itu berlari. Messi berlari. Nah, itu intinya. Sisanya itu adalah pelengkap. Mendekati itu pelengkap. Kenapa enggak predikat, Kak? Kan mendekati kata kerja. Karena berlari itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi, yang stand setelah berlari itu kedudukannya bukan objek, melainkan pelengkap. Nah, lalu justru mendekati yang butuh objek. Maka kata frasa kotak penalti di sini tuh objek, dan dari kata dengan sampai 2022 itu adalah keterangan. Maka bisa didapatkan nih di sini jawabannya adalah yang B. Messi berlari mendekati kotak penalti. SPO. Oke, itu adalah cara menentukan inti kalimat. Kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, ini kalau soal-soal kayak gini, mau gak mau, kita tuh harus baca keseluruhan teksnya. Karena dia akan menanyakan informasi yang tidak terdapat dalam bacaan, ditunjukkan dalam pernyataan. Nah, berarti informasinya keseluruhan kan ya. Mau gak mau kita baca semuanya. Tapi cara nyarinya itu kita hanya perlu fokus dengan apa yang disediakan oleh PG. Misal, PG yang A. Lionel Messi berhasil mengecoh Gvardiol. Berarti kalian cari apakah ada kata mengecoh berhasil sama Gvardiol. Kalau memang ada, maka informasi tersebut dicantumkan di dalam teksnya. Tetapi kalau tidak ada, maka bisa jadi ini adalah jawabannya. Tetapi tidak cukup sampai situ. Kita juga harus cek opsi-opsi yang lainnya. Karena soal-soal PPU atau KMBM dan literasi bahasa Indonesia itu cenderung tricky atau mengecoh ya. Makanya harus cross-check, tapi secara cepat. Cepat dan tepat. Nah, di sini langsung kakak bahas pembahasannya. Nah, opsi yang A itu ada di kalimat ke-14, berarti sesuai ya dengan teks. Lalu opsi yang B, Messi-nya sempat berhenti sebelum memasuki kotak penalti, itu juga ada, dan informasinya itu ada di kalimat ke-13. Lalu, nih opsi yang C nih berarti yang nggak ada. Opsi yang D, Lionel Messi mencetak 1 gol, itu disampaikan di kalimat ke-4. Dan yang terakhir, Alvarez tidak mengalami kesulitan saat menyepak bola masuk ke gawang. Itu ada di kalimat ke-17. Nah, maka informasi yang tidak ada itu adalah yang C. Kenapa? Karena di teks itu dia tidak bilang yang ngasih pujian itu Alvarez, tetapi pujiannya itu ditujukan kepada Messi. Nah, di sini berarti pembacanya harus lebih teliti lagi. Apakah pujiannya memang untuk Messi, ataukah untuk Alvarez? Dan yang tepat pujiannya itu disampaikan kepada Messi. Karena tadi kan waktu kita nentuin ide pokok atau gagasan pokok juga kan yang disorotnya Messi-nya ya, yang diapresiasinya. Berarti Messi yang mendapat pujiannya. Nah, kalau bisa ngaitin sama gagasan pokoknya. Nah, itu adalah cara menentukan informasi yang tidak terdapat dalam bacaan. Oke, itu kita lanjut ke nomor terakhir dari teks Messi ini. Nomor 5, hubungan antara kalimat 5 dan 6 menunjukkan. Nah, ini
dia meminta kalian, soalnya itu meminta kalian untuk tahu kaitan atau korelasi hubungan 5 dan 6. Kita cek dulu nih PG-nya. Berarti kalau yang A ada dua masalah berbeda. Kalau yang B orientasi dari paragraf kedua, yang C membuktikan argumentasi atau pendapat. Kalau yang D permasalahan juga, tapi POV atau sudut pandangnya itu beda. Dan kalau yang E argumentasi lagi, tapi argumentasinya itu mengenai solusi. Nah, udah tahu nih yang disediain PG itu apa aja. Sekarang kita analisis kalimat 5 dan kalimat 6-nya. Di kalimat 5 dan kalimat 6 terdapat transisi, kata transisi atau kata penghubung, yaitu selain itu. Selain itu tuh fungsinya untuk menyatakan penambahan. Berarti penambahan dari informasi sebelumnya, informasi yang ada di kalimat 5. Nah, kalau menyatakan penambahan, berarti topiknya masih sama dong ya. Maka dari sini kita bisa tahu dari kata kuncinya itu selain itu bisa didapatkan hubungannya itu adalah membuktikan argumentasi. Nih, kita cek ya ke kalimat 5 dan 6 fullnya itu tadi kayak gimana ya kalimatnya. Nah, kalimat 5 itu 5-6 itu ada di paragraf pertama. Keterlibatan Messi dalam permainan Argentina begitu terasa dengan 63 sentuhan bola. Wow, itu dia ngejelasin Messi sudah menyentuh bola selama 63 kali, sebanyak 63 kali. Kemudian kalimat 6-nya, selain itu, Messi juga mengirimkan 34 umpan sukses atau gol dan 5 kali menggocek lawan. Nah, berarti keduanya itu menjelaskan keterlibatannya Messi ya, atau apa sih yang udah dilakuin Messi sehingga timnya itu bisa mendapat pujian atau Messi mendapat pujian. Maka itu argumentasinya sama ya. Jadi membuktikan hal yang sama atau argumentasi yang sama. Maka jawabannya tadi yang C sudah tepat. Nah, biar cepat menentukan hubungannya, biasanya bisa dicek dari kata hubung atau konjungsinya. Oke, itu teks yang pertama. Masih paham ya? Ini masih soal awal biasanya masih aman-aman aja gitu. Masih belum terlalu kompleks. Kita lanjut ke teks kedua ya, teman-teman. Sorry, ini masih ada, oh sampai 8 ya tadi. Iya, iya. Ini masih di teksnya Messi ternyata. Nomor 6, perbaikan kata yang tepat adalah, nah ini berarti materinya atau bahasannya itu mengenai bentuk kata ya. Di sini bentuk kata itu cara mengetahui dia salah atau benar tuh tidak hanya dari kaidahnya saja, tetapi harus mengetahui konteksnya juga ya. Konteks di dalam paragraf dan kalimatnya. Apakah sudah benar bentuknya seperti itu? Udah nyambung belum sih sama kalimatnya? Udah kohesi sama koherensi belum sih? Atau belum? Nah, di sini kita dari bentuk boleh, kalau mau nganalisis bentuknya dulu, kalian boleh langsung fokus sama PG-nya aja gitu. Nggak usah bolak-balik ke teks sambil nyamain konteks. Sekarang ke bentuknya dulu. Penyerang menjadi menyerang, mengarah menjadi mengarahkan. Kalau A sama B itu konteks ya, jadi nyambung nggak sih sama kalimatnya? Kalau yang C, gerakan menjadi pergerakan, itu juga sama konteks. Kalau yang D, menerobos menjadi menerobos. Nah, ini ada kaitannya sama yang tadi peleburan KTSP. Dan yang E, diunggah menjadi diupload pada kalimat 19. Nah, di sini perbaikan kata yang tepatnya adalah yang D. Lagi-lagi peleburan KTSP ya. Kata menerobos itu asal katanya adalah terobos. Lagi-lagi huruf awalnya itu huruf T. Nah, huruf T atau kata yang berawalan huruf T jika diberi imbuhan me, maka termasuk dalam aturan KTSP yang mengharuskan huruf pertamanya lebur atau nggak jadi huruf T lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita formulasikan me ditambah terobos menjadi menerobos. Jadi kalimatnya menerobos bukan menerobos. Terus
kata sebelumnya juga dia malah menghilangkan huruf E-nya ya teman-teman. Harusnya kalau dia masih belum lebur T-nya harusnya menterobos, tapi ini udah matenya nggak lebur, E-nya juga malah hilang gitu, malah tidak sesuai dengan kata dasarnya. Jadi perbaikannya menerobos, KTSP. Nah, itu perbaikan di soal perbaikan kata di soal nomor 6. Paham kan ya? Paham ini soal KTSP udah muncul 2 kali, berarti untuk yang belum familiar bisa ditanamin KTSP harus lebur, KTSP harus lebur gitu. Oh iya, tapi KTSP yang lebur itu huruf berawalan K, T, S, dan P yang lebur itu hanya yang huruf keduanya itu huruf vokal ya teman-teman. Misal di kata terobos ini, huruf keduanya kan huruf E. E itu termasuk huruf vokal kan? A, I, U, E, O itu huruf vokal. Nah, berarti dia harus lebur. Tetapi beda lagi konteksnya kalau huruf keduanya itu huruf konsonan. Konsonan berarti huruf selain A, I, U, E, O ya. B, C, D, F, G, dan seterusnya. Nah, ketika huruf-huruf tersebut dikenai imbuhan, maka penulisannya tidak lebur, sama seperti huruf asalnya. Contohnya, Kak Agni punya kata plagiat. Terus Kak Agni mau menambahkan imbuhan mei. Plagiat ditambah mei. Maka kalimatnya itu tidak semata-mata menjadi memplagiasi, bukan memplagiasi, tapi memplagiati, tapi menjadi memplagiati. Nah, huruf P-nya itu tetap tidak lebur karena huruf kedua di kata plagiat adalah huruf konsonan, yaitu huruf L. Nah, itu ya catatan untuk aturan peleburan KTSP. Hanya berlaku untuk huruf keduanya, A, I, U, E, O. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada paragraf pertama, berarti ini teman-teman fokus aja ke paragraf pertama. Kalimat manakah yang dihilangkan akan merusak paragraf tersebut? Nah, yang ada di paragraf pertama, kalimatnya ada apa aja sih? Yuk kita cek. Tadi di PG-nya 1, 2, 3, 4, 7. Kita cross check apakah benar paragraf pertama itu sampai kalimat ke-7. Nah, oh ya ternyata benar sampai kalimat ke-7. Dan yang tidak ada di PG itu kalimat 5 dan 6 ya. Tadi soalnya minta yang mana sih kalimat yang dihilangkan bakal merusak paragraf atau bakal tidak nyambung. Tadi kan kita udah nentuin ya gagasan pokok atau ide pokok dari teks ini. Dan ternyata ide pokoknya itu ada di kalimat pertama. Karena ide pokok tuh topik atau permasalahan yang ada di teks, maka otomatis kalau kita menghilangkan ide pokoknya, berarti kalimat tersebut yang akan membuat teksnya tidak padu lagi, tidak nyambung. Nah, nanti paragraf penjelas atau kalimat penjelas lainnya nggak tahu kan ngejelasin dari kalimat yang mana. Nah, dari sini udah ketahuan kalau yang tepat jawabannya yang kalau dihilangkan bakal merusak adalah kalimat ke-1 yang merupakan gagasan pokok atau ide pokok dari teks tersebut. Jadi di nomor 7 ya. Nah, untuk menghilangkan suatu kalimat dalam teks bacaan, hal yang harus diperhatikan adalah kalau dihilangkan merusak atau tidak. Nah, tadi jelas ya merusak karena ide pokoknya yang hilang. Kalimat 1 merupakan gagasan utama. Anyway, teman-teman, gagasan utama, ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran, pikiran utama, pokok pembicaraan, itu semuanya sama aja, balik lagi ke ide pokok. Jadi, inti topik dari teksnya. Itu tuh hanya penyebutannya berbeda tuh sinonim ya. Jadi, lagi-lagi itu tuh dibuat untuk mengecoh teman-teman. Sama nggak ya ide pokok sama pikiran utama atau ide pokok sama gagasan utama? Kan beda kalimatnya atau frasenya kan beda. Perlu diingat itu tuh maknanya itu sama-sama topik dari teksnya.
Nah, tadi gagasan utamanya jika dihilangkan akan merusak seluruh paragraf tersebut sebab paragraf tidak ada lagi fondasinya atau base-nya ya, bagian paling bawahnya. Nah, itu dia cara menentukan bagaimana mencari yang akan rusak kalau ada yang dihilangkan. Oke, di sini tertera teksnya itu untuk nomor 8 sampai 12. Seperti biasa, kita langsung baca aja soalnya. Nomor 8. Konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat 7 adalah konjungsi ini kata hubung ya, teman-teman. Nah, kita lihat kalimat 7-nya itu bunyinya seperti ini. Kondisi perekonomian saat itu membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Titik, titik, titik. Banyak pekerja sektor formal yang diberhentikan beralih menjadi pelaku sektor informal. Nah, hal yang harus teman-teman perhatikan saat mau menentukan benar nggak ya ini konjungsinya adalah yang pertama, ini kalimatnya konjungsinya itu untuk menghubungkan antar kalimat atau antar klausa. Satu klausa itu kan terdiri dari subjek dan predikat ya. Nah, di sini kalimat 7 itu terdapat dalam satu kalimat. Satu kalimat itu kita tandai dengan adanya kehadiran titik ya, teman-teman. Nah, berarti ini yang dicari itu adalah konjungsi intra kalimat. Namanya in berarti di dalam kalimatnya ya. Nah, sekarang kalau udah tahu yang dicarinya itu konjungsi intra kalimat, berarti kita take a look ke PG-nya atau ke opsinya. Pertama, ada oleh karena itu. Oleh karena itu, oleh karena itu tuh termasuk ke konjungsi antar kalimat. Jadi dia menyambungkan kalimat satu dan kalimat lainnya. Berarti kita eliminasi ya, karena yang ditanyain kan konjungsi intra kalimat. Lalu yang kedua, namun. Namun itu juga termasuknya ke konjungsi antar kalimat. Berarti kita eliminasi juga. Berarti tersisa 3 pilihan ya, dengan, sehingga, dan. Nah, ketiga konjungsi ini merupakan konjungsi intrakalimat. Setelah kita tentukan, kita coba cocokkan apakah sesuai dengan konteksnya. Coba kita coba one by one ya. Kondisi perekonomian saat itu membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dengan banyak pekerja sektor formal yang diberhentikan beralih menjadi pelaku sektor informal. Kalau kita analisis kalimatnya, dia ini menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Sebabnya ekonominya bangkrut, akibatnya diberhentikan yang sebelumnya formal menjadi informal. Nah, berarti kata dengan di sini tentu saja tidak cocok dengan konteks sebab akibat ini ya, teman-teman. Lalu kita cobain yang sehingga. Kondisi perekonomian saat itu membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga banyak pekerja sektor formal yang diberhentikan beralih menjadi pelaku sektor informal. Nah, ini mah udah jelas ya jawabannya sehingga, karena sehingga itu dari sebelumnya itu, dari kalimat sebelumnya, sebelum sehingga terlihat ada perbedaan hasil gitu, yaitu yang menjadi akibat dari sebabnya itu sendiri. Maka bisa kita simpulkan jawaban yang tepat dari konjungsi nomor 8 ini adalah konjungsi sehingga. Oke, konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumput tersebut adalah konjungsi intrakalimat sehingga tepat karena menunjukkan hasil, yaitu di PHK-nya atau beralih beralih dari sektor formal ke sektor informal. Jadi ini tipsnya, satu, tentuin dia tuh kalimat konjungsinya tuh untuk antar kalimat atau interkalimat. Kedua, cek konteksnya. Ini hubungannya apa ya antara kalimat satu dengan kalimat lainnya sehingga dia membutuhkan konjungsi. Nah, kalimat tiga, baru deh kalian eliminasi PG-nya. Apakah dia intra atau antar. Setelah dieliminasi PG-nya, kalian cocokkan dengan sisa PG yang tersedia. Nah, semoga nanti bisa diterapin ya kalau nemu soal yang nanyain konjungsi di kalimat rumpang. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Oke, di sini kalau tadi kita ketemu dengan kalimat efektif, tidak efektif, sekarang ada yang baru nih.
Pada teks tersebut terdapat kalimat tidak baku yang ditunjukkan dalam kalimat tidak baku di sini tuh berarti harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat ya, yang benar, dan harus yang bisa dipakai dalam ragam cakap formal atau bahasa resmi ya. Pasti teman-teman udah bisa insya Allah ngebedain mana yang resmi atau mana yang santai atau informal. Nah, di sini berarti kita fokus ke yang resmi atau yang baku dan tidak baku. Di sini disediakan PG 3, 4, 5, 7, 8. Berarti teman-teman langsung aja cek kalimat 3, 4, 5, 7, dan 8. Coba kita cek ya, 3, 4, 5, 7, 8. Cari kata-kata yang menurut teman-teman tuh ini nggak cocok deh ditaruh atau disimpan kata-katanya di teks yang formal seperti ini gitu. Dari nomor 3, tak cuma sampai di situ, keberadaan aktivitas UMKM, baik tradisional maupun modern, yang tersebar dari kota besar hingga ke pelosok negeri, terbukti mampu untuk menyerap banyak tenaga kerja. Nah, di sini udah ketahuan deh, ada kata cuma. Cuma itu kan biasanya kita pakai kalau ngobrol santai ya. Ah, cuma bawa beban ringan kok banyak ngeluh. Nah, contohnya gitu. Tapi diksi atau pilihan kata dari cuma ini masih ada bentuknya yang baku. Nah, coba nanti teman-teman tebak ya, cuma itu bakunya apa. Kita cek lagi kalimat 4. Berbagai data dan jurnal yang membahas UMKM di Indonesia menyebutkan bahwa keberadaan UMKM, khususnya sektor mikro dan kecil, telah mampu untuk menahan laju keterpurukan bangsa saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1998. Di sini udah baku semua ya, kata-katanya udah formal gitu. 3, 4, 5, 7, 5. Jenis usaha yang mengutamakan produksi barang konsumsi dengan bahan baku dari dalam negeri membuat sektor UMKM tidak terpengaruh secara signifikan atas kondisi saat itu. Ini juga udah baku semua ya. Oh iya, dan kata baku itu termasuk kata serapan yang diserap dari bahasa lain, tetapi yang diserapnya itu harus yang sudah tercantum dalam KBBI. Contohnya nih, di sini ada kata, di kalimat 5 tuh ada kata signifikan. Dia kan dari bahasa Inggris ya, significant, yang belakangnya entah, ente, bukan nice try ya. Nah, di sini tapi kan dia udah diserap ke bahasa Indonesia. Akhirannya dirubah menjadi N dan huruf C-nya significant. Huruf C kan C-nya itu udah dirubah ke huruf K. Nah, berarti dia sudah termasuk bahasa baku karena emang sudah diserap bahasanya. Lalu 7, 8, 7. Kondisi perekonomian saat itu membuat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Oh, ini yang kita tadi isi konjungsinya ya. Banyak pekerja sektor formal yang diberhentikan beralih menjadi pelaku sektor informal. Di sini juga sudah baku, informal itu sudah benar ya. Kadang masih banyak yang menyangka kalau kata non formal itu baku. Nyatanya yang baku itu menggunakan kata informal, formal dan informal. Nah, gitu. Lalu yang 8, hal ini yang kemudian membuat jumlah pelaku UMKM di masa krisis justru berkembang pesat dan perlahan membantu perekonomian kembali bangkit. Nah, ini juga aman ya, nggak ada kata yang nggak bakunya, maka sudah terbukti yang kata tidak bakunya di sini ada di kalimat ketiga. Nah, tadi kalian udah bilang cuma itu nggak baku. Kira-kira kata baku dari cuma itu apa ya? Kita lihat di pembahasannya. 3. Kalimat 3 memuat kata yang tidak baku, yaitu tak cuma. Nah, di sini kata tak cuma bisa diperbaiki menjadi tidak hanya, sehingga akan lebih baku dan tepat dipakai dalam kalimat yang formal. Nah, itu ya cara bedain tak cuma dan tidak hanya. Tak cuma itu santai, tidak hanya itu baku. Atau gampangnya apa sih kata-kata yang sering kita pakai di ragam cakap sehari-hari? Minimal sama temen lah, kan jarang ya jarang kalau kita ngobrol sama teman atau sama bestie itu pakai hanya gitu. Nah, seringnya pakai cuma kan. Apalagi kalau pakai bahasa Sunda ditambahin n belakangnya, cuman. Nah, gitu. Jadi kalian bisa bercermin ke kehidupan sehari-hari kalian sebenarnya.
cara nentuin kalimat baku dan tidak baku, guys. Kita lanjut ya ke nomor 10. Oke, ini dia nanyain topik. Nah, topik itu berarti hal yang dibahas ya di dalam teks tersebut. Di sini topik adalah inti dari seluruh isi tulisan yang ingin disampaikan atau subjek yang dibahas dalam sebuah teks itu tipe ya, sebuah. Jadi satu inti, dua subjek. Jadi kalian harus tahu ini ngomongin apa. Dua, siapa sih yang diomonginnya atau apa sih yang diomonginnya kalau itu subjeknya bukan berupa manusia ya. Nah, coba ini di PG-nya pilihannya ada perekonomian Indonesia, ingat-ingat ekonomi Indo. Kalau yang B, ketahanan UMKM, berarti UMKM-nya stable ya, dia tetap berdiri. Yang ketiga, aktivitas UMKM, berarti kegiatan UMKM-nya. Kalau itu ketahanan, mereka masih eksis. Kalau aktivitas berarti mereka tuh ngapain aja UMKM-nya. Lalu kalau yang D, modal usaha, lebih ke keuangan ya berarti ya, modal. Dan kalau yang E, perekonomian saat COVID-19. Nah, dari PG-nya nih, kalau kalian nggak langsung baca teks, di sini ada dua hal yang sama, yaitu kata UMKM sama kata ekonomi ya. Berarti UMKM antara B dan C, ekonomi antara A dan E. Nah, setelah kita analisis PG-nya, kita cross-check ke teksnya. Apa lebih ke ekonomi, apakah lebih ke ekonomi, atau lebih ke UMKM yang bahasnya. Nah, coba kita cek. Nah, di sini, di awal dia bilang dalam perekonomian di Indonesia, koma. Nah, dia tuh nggak spesifikin lagi perekonomiannya bidang apa ya? Oh, ternyata di bidang UMKM. UMKM menjadi sektor yang memiliki peranan penting. Dari sini pun kita tahu dia nggak ngebahas ekonomi secara umum, dia kerucutin lagi, yaitu di bidang UMKM-nya. Maka tadi PG yang ada ekonominya doang, kita eliminasi, kita skip, karena dia udah jelas ya bahasannya UMKM. Berarti sisa dua nih jawabannya, antara ketahanannya atau aktivitasnya. Nah, coba kita baca dengan cepat si paragrafnya, karena di UTBK itu kita bergelutnya dengan waktu ya teman-teman, jadi harus lagi-lagi harus diingetin harus menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, kalimat 2, dengan jumlah pelaku dan usaha yang cukup signifikan itu tinggi, UMKM telah berhasil menjadi pilar penyokong perekonomian bangsa. Di sini udah ketahuan nih ada kata menyokong, berarti menyokong tuh kayak tumpuannya ya. Nah, mulai ketahuan nih, ini kayaknya ngarahnya ke ketahanan deh daripada aktivitasnya. Tapi jangan dulu langsung tembak jawabannya itu, kita harus cross check lagi. Kita cuma sampai di situ, keberadaan aktivitas UMKM tradisional atau modern yang ada di pelosok negeri mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oke, jadi banyak pekerjanya. Next, move ke paragraf kedua. Data sama jurnal yang ngebahas UMKM itu nyebutin kalau UMKM sektor mikro dan kecil telah mampu untuk menahan laju keterpurukan bangsa saat krisis moneter. Nah, sebenarnya di sini udah ada gongnya sih, udah ada kata tahan ya, menahan laju. Walaupun di PG-nya itu bilangnya ketahanan, tapi kan itu cuma beda bentuk katanya doang. Kata dasarnya sama-sama tahan kan, apalagi ini dikaitinnya sama krisis moneter. Maka dari sini udah bisa kita simpulin kalau topiknya adalah ketahanan ketahanan UMKM. Karena kalau ngejelasin aktivitas harusnya dijelasinnya UMKM tuh biasanya jualannya apa aja, terus biasanya lokasinya tuh di mana aja, di tengah kota kah, di street food kah, kalau di bidang kuliner harusnya kan lebih ke apa yang terjadi sama pelaku UMKM-nya kan. Nah, tapi di sini nggak ada tuh penjelasan tentang kegiatan UMKM-nya. Nah, itu udah bisa kita buletin. Kalau jawabannya adalah ketahanan UMKM. Nah, ini dia topiknya, ketahanan UMKM.
Dan subjek yang diulang-ulangnya juga UMKM ya, teman-teman. Nah, itu salah satu cara nentuin topik. Tentukan dulu, eliminasi dulu PG-nya. Menurut Kak Agni, eliminasi PG yang paling beda, berarti itu yang modal usaha kita singkirin, berarti masih ada 4 kemungkinan, dan 4 ini dua-duanya satu jenis ya, jenisnya ekonomi, jenisnya UMKM. Nah, pasti dari 2 jenis ini ada yang bisa dieliminasi lagi. Eliminasi, sisa 2 deh. Nah, baru kita cross check sama teksnya. Gitu, cara cepat atau tips menjawab soal topik. Tapi ini masih gampang karena kadang topiknya itu ada yang berupa kalimat, tapi ini topiknya berupa frasa, jadi masih sangat bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Oke, semoga dipahami ya cara nentuin topik. Sekarang kita move lagi to the next question di nomor 11. Oke, lagi-lagi ini tipe soal yang sama ya, kayak teks Messi tadi. Informasi yang terdapat dalam paragraf ketiga adalah, oh ini bedanya kalau yang Messi tadi tuh dari keseluruhan paragraf ya, keseluruhan teks. Kalau ini kita cuma harus fokus ke paragraf ketiga. Berarti setelah baca soal kita cross check sama paragraf ketiganya. Nah, secara singkat di paragraf ketiga itu, nah, opsi A itu bertentangan dengan paragraf 3. Maksudnya gimana? A itu kan bilangnya modal UMKM yang berasal dari bank yang mampu bertahan. Kalau bertentangan, berarti si teksnya itu tadi sebenarnya ngejelasin kalau modal UMKM itu bukan dari pinjaman bank, bukan dari bank. Makanya dia bisa bertahan karena dia modalnya nggak minjem gitu. Berarti di sini PG-nya itu mengecoh walaupun sama-sama ada kata-kata bank di paragraf ketiga itu. Nah, itu yang A bertentangan, jadi kita skip, eliminasi. Opsi yang B bertentangan juga dengan paragraf ketiga. Perusahaan besar mampu bertahan saat krisis terjadi. Loh, kan tadi yang dimentionnya bukan perusahaan besar yang bertahannya, tapi siapa? Justru justru UMKM, usaha menengah UMKM. Ya, itu singkatannya. Bukan perusahaan besar yang di-highlight bertahannya, tapi di sini yang berperannya itu UMKM, even pas krisis moneter yang terjadi. Jadi bertentangan. Lalu yang C, opsi C itu ada di paragraf kedua. UMKM tidak terpengaruh secara signifikan atas kondisi saat itu. Ini udah out of topic ya, bisa langsung kita eliminasi karena kita kan nanya paragraf 3. Terus kalau yang D, opsi D ada di paragraf 1. UMKM telah berhasil menjadi pilar yang menyokong perekonomian bangsa. Ini yang tadi ada di kalimat awal-awal ya. Nah, berarti dapat kita ketahui informasi yang ada di paragraf ketiga itu ada di PG yang UMKM di masa krisis berkembang pesat, atau lebih tepatnya ada di kalimat ke-8. Kita move lagi ke nomor 12. Nah, ini dia nanyain kesimpulan ya. Kesimpulan di sini kalau kita lihat dari PG-nya cukup panjang ya satu jawabannya. Nah, aku mau jelasin dulu simpulan itu apa sih? Simpulan itu merujuk pada pelajaran disampaikan melalui penjabaran. Penulis itu mau menyampaikan apa sih? Nah, itu bisa kita pikir. Terus yang kedua, bisa tersurat atau tersirat pada sebuah bacaan. Balik lagi nih, kalau dia emang ada di paragraf atau tadi contohnya tercantum di akhir paragraf, berarti dia tersurat. Tetapi kalau tersirat, maka kita harus menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata ini tuh teksnya lebih ke anu bahasannya gitu. Jadi mau gak mau pahami teksnya, baca keseluruhan. Kalau itu yang tersirat ya. Lalu yang ketiga, menjadi inti dan pelajaran yang bisa diambil pada bacaan. Nah, kalau ngomongin inti, mirip-mirip kan ya sama topik. Nah, tapi di kesimpulan itu, dia terdirinya itu nggak cuma intinya doang, tapi ada hal yang bisa kita petiknya gitu, atau ada hal yang bisa kita ambilnya. Contoh nih, sebelum kita bahas yang UMKM, misal Kak Agni itu mau ngejelasin manfaat jeruk, tapi di teksnya itu cuman ngejelasin kandungan-kandungan jeruknya aja. Terus
di salah satu kandungan ada tuh yang ngebahas kalau jeruk tuh mengandung vitamin C yang bisa membantu meredakan sariawan atau penyakit-penyakit yang membutuhkan vitamin C. Maka intinya berarti ngebahas tentang kandungan jeruknya kan. Dan pelajaran atau hikmah atau pesan yang bisa diambilnya adalah kalau kita sariawan atau kalau kita sakit yang kekurangan vitamin C, maka kita bisa mengonsumsi buah jeruk. Nah, itu hal yang bisa diambilnya. Begitupun dengan teks yang UMKM ini. Tadi Kak ini contohin yang versi simpelnya ya. Oke, itu ciri ketiga. Next, ciri keempat, hal yang bisa ditarik, misalnya jawaban dari pokok permasalahan. Berarti ini mah sama aja ke nyimpulin secara tersirat. Hal yang bisa ditarik ya, ditarik kesimpulan. Terus yang kelima, memerlukan gagasan utama dan penjelas untuk menentukan kesimpulan suatu bacaan. Berarti kalau misal Kak Agni tadi nyontohin gagasan utamanya itu manfaat jeruk. Dan kalimat atau gagasan penjelasnya itu dijabarin ada 5. Manfaat 1 ini, 2 ini, 3, 4, 5, dan seterusnya ini. Maka nanti di paragrafnya itu ngebahas detail manfaat 1, detail manfaat 2, detail manfaat 3, dan seterusnya. Nanti kesimpulannya berarti tinggal sebutin. Jadi manfaat jeruk adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, dan bisa mengobati ini, gitu. Jadi bahasan secara umum dari yang sudah diperinci di paragraf. Gitu maksudnya gagasan utama dan penjelas. Lalu yang terakhir yang paling penting itu kesimpulan harus mewakili seluruh paragraf. Karena baik lagi kan tadi dia ngebahasnya juga inti. Nah, kita back ke soal pernyataan berikut yang dapat menjadi kesimpulan bacaan adalah tadi modal kita tuh tahu dari topik ya kalau UMKM tuh bertahan gitu. Itu modalnya. Coba kita cek. Kalau yang A, UMKM menjadi sektor yang memiliki peranan penting karena UMKM mampu bertahan dalam situasi krisis sehingga perlahan membantu perekonomian bangsa kembali bangkit. Ini keywordnya juga udah ada yang benar-benar persis gitu sama topiknya, yaitu kata-kata bertahan atau ketahanan. Nah, kita boleh kunci dulu jawaban yang A, bisa dipilih. Kalau yang B, UMKM yang modal usahanya tidak berasal dari pinjaman bank ikut disebut menjadi salah satu faktor yang mendukung UMKM untuk mampu bertahan. Ini juga sama ya, ada kata-kata bertahannya. Tapi dia cuma mention salah satu faktor yang bisa bertahan itu karena nggak berasal dari pinjaman bank. Apakah udah mencakup keseluruhannya? Tentu saja tidak dong, karena dia jelas cuma bilang faktor ya. Berarti even ada kata bertahan, dia tidak masuk kategori mewakili seluruh paragraf. Kita eliminasi yang B. Kalau yang C, jumlah pelaku UMKM di masa krisis berkembang pesat dan perlahan membantu perekonomian kembali bangkit. Nah, apakah di sini teksnya tuh tadi lebih ngejelasin jumlah pelakunya kah? Kan dia di awal bilang sektor perekonomian yang bertahan itu salah satunya UMKM. Berarti lebih ke bagian besarnya UMKM ya, yaitu sektornya, bukan pelaku perseorangannya yang dihitung one by one karena dia bilangnya jumlah. Berarti ini jumlah kita eliminasi, dan yang D juga dia bilang jumlah pelaku dan usaha, lagi-lagi ada jumlah. Berarti dia enggak relate sama topiknya. C dan D eliminasi. Penentuan apakah A atau E jawabannya. Kalau E, UMKM tidak terpengaruh secara signifikan atas kondisi saat itu karena memproduksi barang konsumsi dengan bahan baku dari dalam negeri. Di teks itu dia memang tidak terpengaruh secara signifikan, tapi dia tidak bilang kalau gara-garanya itu memproduksi barang konsumsinya dari dalam negeri. Dia nggak bilang dalam negeri. Nah, dari sini kita bisa tahu ya jelas jawabannya. Yang tepat adalah yang A. UMKM menjadi sektor yang memiliki peran penting yang mampu bertahan. Nah, itu dia cara nentuin kesimpulan. Kita lanjut ke teks baru. Oke, anyways, ini tuh ada 4 teks ya, berarti ini teks ketiga. Kita hampir
menyelesaikan. Sudah setengahnya maksudnya. Nah, ini lebih pendek ya teksnya guys, lebih ramah untuk dibaca dan dianalisis. Maksudnya nggak akan pas baru buka teh teksnya panjang, memberi aura malas gitu. Oh, ini tentu saja jangan sampai karena cuman satu paragraf, gak mungkin dong kalian masih setengah-setengah mau membacanya. Oke, teks yang panjang ini dia diperuntukkan untuk 3 soal ya. Kita lanjut aja seperti biasa, baca soalnya dulu. Nomor 13. Nah, ini diulang nih pertanyaannya. Maksudnya diulang tuh tadi inti kalimat sudah muncul kan ya. Di sini inti dari kalimat 7 adalah berarti nih kalian camkan kalau dia nanyain inti kalimat, pasti kalimatnya itu kompleks gitu. Yang nyuruh kalian mikir dan menalar, apa ya kalimatnya nih bertele-tele kieu. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi nggak semua, tapi biasanya ya kebanyakan, most of them. Nah, mari cek. Nah, kalimat 7 itu bentuknya seperti ini nih. Di situs resmi museum, istri mendiang Noah Davis, yang namanya nih Karon Davis, mengatakan belum bisa memastikan kapan museum akan dibuka lagi. Ini Kak Agni udah nandain ya dengan warna untuk kedudukan atau unsur-unsur kalimatnya. Terus masih ingat kan tadi cara nentuin inti kalimat adalah minimal subjek dan predikat. Siapa dan lagi apa dia teh atau mau ngasih tahu apa. Nah, di sini kita analisis kedudukannya. Yang pertama, di situs resmi museum ada kata di, berarti dia menunjukkan keterangan atau keterangan tempat ya di situs resmi museum. Berarti itu bukan subjeknya. Lalu yang kedua, istri mendiang Noah Davis, nah ini dia juga bentuknya keterangan. Kenapa keterangan? Di sini ada kodenya itu KA ya, bukan kereta api, tapi maksudnya keterangan aposisi. Apakah ada yang udah pernah dengar aposisi? Aposisi itu maksudnya keterangan tambahan. Di sini kan kita tahu nama Karon Davis itu istrinya. Kalau kita misal kalimatnya itu langsung nyebutin Karon Davis aja. Di situs resmi museum, Karon Davis mengatakan belum bisa memastikan kapan museum akan dibuka lagi. Mungkin di kepala kita tuh bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Karon Davis, kan tadi ngomonginnya Noah Davisnya. Nah, makanya hadirlah keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Oh, ternyata Karon Davis tuh istrinya mendiang si Noah Davis. Nah, itu fungsi dari keterangan aposisi. Istri mendiang Noah Davis, baru ini subjek sejatinya atau subjek utamanya, yaitu si Karon Davisnya. Disebutin kan namanya, kalau tadi kedudukannya dia sebagai siapa, kalau ini nama dia benerannya, Karon Davis. Lalu predikatnya di sini ada kata mengatakan. Karon Davis mengatakan, bisa kita dapat nih, mana PG yang mulainya dari Karon Davis dan mengatakan. Nah, ketahuannya jawabannya itu yang C. Belum bisa memastikan kapan museum akan dibuka lagi. Nah, ini objeknya sebagai perluasan aja atau tambahan. Tapi di sini kata kerjanya itu yang membutuhkan objek ya teman-teman. Jadi emang objeknya itu harus dicantumin. Maka inti kalimatnya, Karon Davisnya bilang nggak bisa mastiin kapan si museumnya bakal buka lagi. Itu adalah inti dari kalimat ketujuh. Kebayangkan ya, intinya adalah cari S dan P biar nggak bertele-tele gitu, nggak basa-basi intinya gitu, langsung bilang ini lalu ini. Itu dia inti kalimat, bisa dipahami ya. Ini termasuknya gampang soalnya hanya memerlukan analisis subjek dan predikatnya. Oke, kita move ke nomor 14. Nah, ini kita udah masuk ke makna kata, guys. Makna kata pesohor dalam kalimat ketiga adalah, nah, di KBBI, pesohor tuh artinya ada banyak, ada 4. Yang pertama terkenal, kedua termasyhur, ketiga ternama, dan keempat itu selebritas. Tapi selain tahu artinya apa, kita juga harus kaitin sama bahasan teksnya tuh apa. Apakah pesohornya
lebih ke artis kah, selebritas, atau bukan. Nah, makanya di sini kita makna tuh berdasarkan konteksnya juga. Namun hal yang harus diperhatikan adalah konteks kalimatnya alias memaknai secara kontekstual. Di sini berdasarkan konteks kalimat 3, dapat kita lihat kata pesohor di sana mengarah ke orang terkenal sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, tadi belum tahu ya kalimatnya kayak gimana. Kalimat ketiga yang mengandung kata pesohor. Coba kita lihat. Jadi jawabannya orang terkenal. Nah, ini kalimat 3. Meski mendapat dukungan dari sejumlah profesor seperti Trace Ellis Ross, Beyonce, dan John Legend, museum ini terpaksa tutup pada 2022. Nah, pesohornya disebutin siapa aja nih? Ada si Ross, si Beyonce, sama si Legend. Nah, berarti udah jelas lah ya jawabannya itu merujuk ke kata orang terkenal. Gak mungkin pejabat, kita tahu kan mereka bukan pejabat ya. Tadi ada Beyonce penyanyi, John Legend juga penyanyi. Seniman, enggak juga kan penyanyi tadi. Budayawan enggak, orang ahli lukis juga enggak. Nah, berarti ini lebih ke orang terkenal. Itu cara mengetahui makna kata ya guys. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Berdasarkan konteks pembahasan seluruh bacaan, apa yang terjadi jika pandemi tidak terjadi? Nah, ini pengandaian ya guys, pengandaian dengan masa sekarang. Maksudnya masa sekarang tuh teks tuh hanya membantu memberi clue saja, tapi dia tuh nanya gimana kalau nggak pandemi museumnya gitu. Nah, di teks itu bilang kalimat 2 dan 7 yang ada kaitannya sama pandemi itu bilang kalau si museumnya ditutup gara-gara pandemi. Nah, udah jelas kan ya penyebab tutupnya gara-gara pandemi. Dia nanyanya, kalau nggak pandemi bakalan gimana kak? Ya udah, berarti bakalan buka dong. Ya, maka kita tinggal cari kata yang menunjukkan museumnya dibuka. Di sini yang dibuka itu ada A, B, dan C. Underground Museum akan dibuka pada tahun 2023. Underground Museum tidak ditutup. Kalau Davis akan dapat memastikan kapan museum dibuka. Ini untuk tahunnya, dia nggak bilang kalau pandeminya kapan tidak terjadinya kan. Dia cuma bilang apa yang terjadi kalau nggak terjadi. Nggak bilang kapan-kapannya. Kalau yang A ada kapannya. Berarti kita eliminasi ya, ada 2023-nya. Kalau yang C, Karon Davisnya akan dapat memastikan kapan museum dibuka. Nah, ini relate juga. Kan dia nggak bilang kapan pandeminya tidak terjadi. Nah, di sini kita eliminasi kedua kata yang dibuka-buka itu. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang B. Jika pandemi tidak terjadi, maka museum tidak ditutup. Sorry, tipe ini harusnya ditutup. Karena ini yang PG yang paling tidak menunjukkan adanya waktu. Itu ya. Ini pengandaian. Semoga paham. Kita lanjut ke teks terakhir. Sebelum move, kakak make sure dulu. Adakah yang mau ditanyakan dari teks tentang museum ini? Soal-soalnya? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, berarti kakak anggap sudah bisa mengikuti dan memahami ya. Sip. Oke, last text. Bener kan ya last? Oh iya betul. 16 sampai 20. Ini dari sumbernya di paling bawah nih ada sumber kan ya. Dia bilang gaya hidup zero waste bisa diterapkan dari rumah. Simak caranya. Berarti minim sampah atau zero waste intinya. Kita langsung move ke gagasan utama ke soal. Soal yang pertama dari teks terakhir ini dia minta gagasan utama dari paragraf pertama. Ini gampang, berarti kalian hanya harus fokus ke paragraf pertama. Tapi jangan nyangka, ada kakak mau bilang gampang dah, kakak kan udah tahu jawabannya. Justru bukan karena udah tahu jawabannya, tapi kalian tuh harus nanemin, ini tuh mintanya tuh cuman lingkupnya segitu loh, cuman separagraf doang gitu. Jadi mau gak mau kalian tuh harus tanemin di kepala karena kan apa yang kalian lakukan tuh berdasarkan afirmasi positif ya dari diri kalian. Karena teksnya cuma sedikit dari panjangnya teks tersebut, maka kalian juga harus pede bisa menemukan jawabannya. Nah, karena ini cuma ada paragraf pertama. Tadi gagasan utama itu bisa di awal, akhir, atau akhir, or awal dan akhir ya. Kita baca paragraf ke-1. Yang awal tuh dia bilang,
Great Eastern Life Indonesia menjalin sebuah kolaborasi dengan Saya Pilih Bumi. Ada dua pihak, si GELI sama si SPB, Saya Pilih Bumi. Terus si SPB ini merupakan afiliasi National Geographic Indo. Intinya ada kolaborasi ya. Lalu kalimat ketiganya atau kalimat terakhirnya, adapun fokus Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi yakni menyebarkan semangat positif agar masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju gaya hidup tanpa sampah, zero waste. Ternyata tujuan dari kolaborasinya itu biar orang Indo tuh atau masyarakat Indo tuh meminimalisasi sampah ya. Nah, itu udah ada subjek dan apa yang mereka kerjakannya atau yang mereka lakukannya. Maka bisa kita ketahui gagasan utamanya yang mana nih kira-kira. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita tentukan gagasannya adalah yang Great Eastern Life Indonesia berkolaborasi dengan Saya Pilih Bumi. Tadi berarti posisi gagasan utamanya itu ada di awal ya, atau bisa kita sebut dengan paragraf deduktif. Walaupun tadi udah ada yang spesifiknya ya, kolaborasinya itu biar masyarakat Indo zero waste, tapi gagasan utama itu kan lebih general atau lebih umum. Kalau yang A, menyebar semangat positif, kan bukan semangat positif doang, tapi kan biar sampahnya berkurang. Kalau yang B, Saya Pilih BB merupakan afiliasi, itu mah keterangan salah satu pihaknya doang. Kalau yang C, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan Reach for a Greener Tomorrow, itu lebih spesifik. Kalau gagasan utama harus general. Tapi kalau yang D, masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju gaya hidup tanpa sampah. Ini mah aksinya kalau mulai bergerak, bukan topik atau bahasan secara umumnya. Jadi yang tepat itu ya ya teman-teman. Move ke soal nomor 17. Konjungsi lagi guys. Ini kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 6 adalah, oke, kita bedah lagi. Di kalimat 6 ini, dia konjungsinya ada di tengah-tengah ya. Pemisahnya ada koma. Nah, berarti udah tau lah ini mah pasti dia minta apa? Konjungsi intra kalimat. Kampanye tersebut dimulai sejak 26 Oktober 2022 bertepatan dengan World Sustainability Day. Dilanjutkan dengan berbagai rangkaian aktivitas lainnya media sosial hingga aktivitas yang melibatkan komunitas. Berarti ini keseluruhan kalimatnya itu ngejelasin kampanyenya apa aja. Nah, jadi dua kalimat ini tuh kegiatan kampanyenya. Lalu coba kita pasangkan dengan ininya, konjungsi yang ada. Oh, kita eliminasi dulu. Yang mana yang merupakan konjungsi antar dan intra. Lalu itu konjungsi intra, berarti masuk. Bahkan juga konjungsi intra, berarti masuk. Dan juga konjungsi intra, masuk juga ke pilihan. Yang D, Kemudian tuh masuknya konjungsi antar kalimat, berarti kita eliminasi opsi yang D. Dan yang terakhir sehingga juga intra kalimat. Wah, berarti ini mah cuma keluar satu opsi ya. Mau gak mau kita harus kritis nyocokin apakah udah sesuai konjungsinya. Coba kita cobain. Kampanye tersebut dimulai bertepatan dengan lalu dilanjutkan dengan atau kampanye bahkan dilanjutkan dengan, berarti kalau bahkan itu penambahan, kalau lalu itu kronologis ya, urutan waktu. Kalau dan kampanye bertepatan dengan dan dilanjutkan dengan tuh, dan yang terakhir kampanye dimulai dengan sehingga dilanjutkan dengan, kalau sehingga kan tadi kita udah bahas ya hubungannya sebab akibat, tapi ini kan isinya tuh ngejelasin kampanyenya kan, berarti ini bukan sebab akibat. Jadi pilihannya tinggal lalu, bahkan, serta, dan. Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah yang lalu. Kenapa? Karena kalimat ini tuh menyatakan informasi lanjutan gitu. Oh, kampanyenya dilanjutkan dengan rangkaian aktivitas lainnya di medsos. Nah, berarti konjungsi yang tepatnya adalah konjungsi temporal atau kronologis yang mengurutkan hubungan waktu. Lalu, itu ya cara menentukan konjungsi.
Move ke ke soal nomor 18. Penulisan kata yang salah terdapat dalam kalimat. Ini pilihannya 3, 6, 5, 1, 7. Berarti fokus ke penulisan yang tidak sesuai ejaan atau tidak sesuai KBBI. Nah, ini jawabannya adalah yang A ya. Di sini kalimat-kalimat satu kunci untuk menerapkan gaya hidup zero waste dapat dimulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Belanja, tidak membuang-buang makanan, ataupun tidak impulsif membeli pakaian. Dan huruf keduanya juga kan huruf vokal ya, huruf E. Jadi penulisannya mekan, sorry itu nulisnya terobos, harusnya mekan ditambah terap sama dengan menerapkan. T-nya berubah jadi huruf N. Nah, di sini penulisan yang tidak tepatnya kata menerapkan. Itu nomor 18. Nomor 19, pernyataan di bawah ini yang dapat melemahkan gagasan yang dibawa oleh Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi adalah dia melemahkan tuh tadi kan mereka tuh tujuannya pengen Indonesia tuh zero waste ya. Kalau mereka pengen Indo zero waste, berarti problemnya itu Indo tuh banyak sampahnya kan. Orang-orang tuh acuh gitu sama sampah, acuh tak acuh. Nah, berarti yang bisa melemahkan tujuan green waste, zero waste-nya si Great Eastern ini, kalau si Indonesianya bersih berarti kan. Nah, maka di sini jawaban yang tepatnya adalah yang A. Masyarakat Indonesia memiliki gaya hidup tanpa sampah. Ya ngapain juga di apa digerakin gitu si kegiatan zero waste-nya. Kan mereka udah tanpa sampah orang Indonesianya. Nah, itu maksudnya melemahkan gagasan tuh harus dikaitin ya korelasinya sama PG-nya. Next, semoga bisa dipahami. Kita move to the last question, yaitu nomor 20. Kalimat efektif dan tidak efektif. Semoga masih ingat ya kaidah-kaidahnya tadi apa aja. Nah, ini yang tidak efektifnya itu ada di kalimat 2 dan 8. Kalau tadi itu tidak efektifnya karena ejaannya tidak sesuai. Kalau ini di kaidah yang boros atau tidak hemat kata-katanya. Di kalimat 2 tuh ada kata masyarakat-masyarakat, di kalimat 8 juga ada kata masyarakat-masyarakat. Kita tahu masyarakat itu kan kumpulan orang ya, udah tahu banyak gitu. Tapi ini malah diulang 2 kali katanya masyarakat-masyarakat. Berarti perbaikannya adalah kita hanya perlu menulis satu kata masyarakatnya saja. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu saja. Dan yang kalimat 8, kolaborasi tersebut juga mengajak masyarakat Indonesia berinteraksi. Jadi supaya penggunaannya tidak boros atau hemat. Oke, sudah selesai pembahasan PPU seri 1 ini. Gimana teman-teman sampai sini? Apakah bisa dipahami materinya, pembahasannya? Bisa ke Alhamdulillah. Oke. Terima kasih ya yang sudah menyimak dan hadir di pembahasan PPO kali ini. Sedikit banyaknya, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan sama teman-teman dalam menjawab soal-soal tipe seperti itu. Terima kasih. Kali ini pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.